Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bermajlis di malam hari ini. Asalnya kajian ini kajian yang diminta oleh sebagian ikhwah yang tinggal di sekitar ma'had. Tapi karena tempat di kelas tidak mencukupi, maka kita gabung dan kita laksanakan di masjid supaya faidahnya lebih bisa meluas. Kajian kitab kita adalah kajian Nawaqidul Islam li muallifihi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan masih sampai pada muqaddimah yang mesti disampaikan, ya, muqaddimah yang mesti disampaikan sebagai pembuka di dalam mempelajari risalah yang qayyimah yang sangat bagus ini, yaitu risalah fi nawaqidil Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman, yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ini pertemuan yang kedua. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, Nawaqidul Islam itu sama dengan Nawaqidul Iman. Berarti harus mengetahui apa itu al-iman. Maka iman menurut lughah bahasa adalah tasdiqun jazimun la raiba fih, pembenaran yang pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tidak cukup sekedar tasdik pembenaran, ya, tapi tasdikun jazimun la raiba fihi, pembenaran yang jazim, yang mengikat, yang pasti, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi dari definisi lughah ini, bahasa ini menafikan atau meniadakan syak, ragu-ragu di dalam iman. Ya, siapa yang dalam imannya ada ragu-ragu, maka berarti imannya tidak mencukupi, tidak sah imannya. Kalau dia ragu-ragu terhadap apa yang harus dia imani, terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena itu dalam ayat yang kemarin kita sampaikan sebagai dalil tentang kisah Ibrahim, dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Jadi Ibrahim mendatangi putranya Ismail lalu mengkhabarkan ada perintah Allah. Perintah ini melalui mimpi, dan ini khusus para nabi dan rasul. Tidak boleh antum bermimpi lalu itu dianggap kebenaran, tidak boleh.
Karena mimpi para rasul itu wahyu dari Allah. Isi mimpi perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Ya. Maka didatangi Ibrahim, dikhabarkan ini. Lalu Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang kau diperintah dengannya, engkau akan jumpai aku tergolong orang-orang yang sabar. Insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi anaknya siap untuk disembelih. Isi mimpi perintah. Ya. Maka Allah katakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'yah. Ini yang jadi dalil. Ketika Ismail sudah dibaringkan siap untuk disembelih, berarti sudah dilaksanakan perintah ini. Baru Allah katakan, wahai Ibrahim, kami seru, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Jadi kalimat saddaqta itu datang setelah dilaksanakannya perintah tersebut. Maka iman dikatakan membenarkan bukan sekedar meyakini, tapi diyakini kalau itu bentuknya perintah dikerjakan. Setelah dikerjakan baru namanya tasdik, membenarkan. Kalau sekedar diyakini ini perintah lalu tidak dikerjakan, itu bukan iman namanya. Jelas ya? Jadi iman secara bahasa tasdik al-jazim, yang pasti dan mengikat, tidak ada keraguan di dalamnya. Tasdik ini mengarah kepada dua hal. Yang pertama khabar. Ini murojaah yang kemarin. Kalau ada kabar dari Allah dan Rasulnya, seorang yang beriman dengan iman yang benar, dia yakini kebenaran khabar tersebut. Tasdik dalam khabar adalah i'tiqaduhu, meyakini benarnya kabar tersebut meskipun akal tidak menjangkaunya. Baru dia seorang yang beriman, tidak mendustakan kabar. Maka ada al-qabul, dia terima kabar itu. Jelas ya? Kalau tasdik dalam bentuk al-insya, al-insya itu tolak, tuntutan, hukum, mengandung perintah dan larangan, membenarkan dalam perintah, tasdik dalam perintah dengan cara melaksanakannya, tasdik dalam larangan dengan bentuk meninggalkannya. Kayak Ibrahim tadi, membenarkan perintah bukan sekedar oh perintah itu benar, tidak, tapi setelah dia yakini perintahnya lalu dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, baru Allah katakan Ibrahim telah membenarkan perintah. Jadi kalau ada perintah salat, diyakini perintah ini benar, datangnya dari Allah dan Rasulnya, lalu dikerjakan, baru dia beriman. Kalau hanya diyakini salat itu benar, tapi dia tolak, tidak mau mengerjakannya, dia tolak kebenaran salat tadi, dia tidak mau tunduk kepada Allah, maka dia belum beriman. Jelas ya? Jadi tidak cukup membenarkan dalam arti meyakini kabar atau dalil, tapi kalau perintah harus dikerjakan, baru dia beriman. Ini pengertian iman secara apa? Bahasa. Paham ya? Jelas apa jelas ini? Jelas ya? Ini perkara yang mendasar, penting. Nggak boleh seorang muslim salah di sini. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Makanya ulama yang lain mengungkapkan dengan ikrar. Iman itu ikrar, diikrarkan. Pengikraran yang mencakup dua hal, al-qabul wal inqiyat. Qabul menerima, inqiyat tunduk patuh. Kalau qabul itu amalan hati, kalau inqiyat itu prakteknya. Salat benar, ia diterima. La ilaha illallah benar, ia dia terima.
Lalu inqiyad, siap untuk melaksanakan tuntutan sesuatu yang dia terima. Berarti nggak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tunduk patuh dirinya. Tidak boleh sujud kepada selain Allah, dia tidak akan sujud kepada selain Allah. Jadi ada qabul, menerima, ada inqiyad, ketundukan. Dua hal yang nggak bisa dipisah. Qabul saja, menerima saja, tidak mau tunduk patuh, belum beriman. Jadi harus ada dua hal. Qabul amalan hati, diterima di sini dengan senang hati tanpa ada menolak sedikit pun. Jelas? Baru apa tuntutan yang diterima? Kalau perintah, siap untuk melaksanakan perintah. Kalau dia salah, dia siap untuk salah. Itu namanya inqiyad, tunduk patuh. Ini harus ada dalam iman, ya. Naam. Baru kemudian iman menurut istilah ahli sunnati wal jamaah. Kemarin kita sampaikan dengan ringkasan khamsu nunat, 5 kalimat yang berakhiran nun. Kemarin ditanyakan oleh sebagian ikhwah, dari mana sumbernya ini? Kemudian saya cek kembali, saya cari, itu dari Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Beliau seorang alim yang wafat tahun 1418 Hijriah. Tapi yang lebih penting dari itu, definisi ini tidak menyelisihi dan tidak keluar, justru begitulah definisi pengertian iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Iman adalah qaulun bil lisan. Saya lagi kalau akhirnya enggak nun, silakan diprotes, ya. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. I'tiqadun bil janan, keyakinan yang ada di dalam hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, beramal dengan jawarih wal arkan, anggota badan zahir ini, mengamalkan dari keimanan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada ar-rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Itu definisi iman menurut ahli sunnah. Berarti iman ada pada 3 tempat. Pertama di hati, kedua di lisan, ketiga di seluruh anggota badan. Ini iman yang benar, nggak boleh berkurang ini. 3 ini nggak boleh berkurang. Kurang 1 berarti tidak benar iman ini, salah. Jelas ya? Iman ada di hati, ada di lisan, ada di anggota badan. Berarti iman lawannya kufur. Berarti nanti ada pembatal keimanan dan pembatal keislaman yang berbentuk ucapan, yang berbentuk keyakinan, yang berbentuk amalan. Jadi pembatal keislaman, pembatal keimanan tidak harus bentuknya keyakinan. Bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk amal perbuatan, bisa berbentuk apa? I'tiqad, keyakinan hati. Jelas ya? Karena iman lawan kufur. Kalau lawannya, kalau iman ada di 3 tempat, berarti lawannya juga ada di 3 tempat. Paham ya maksudnya? Nah, itu iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah meyakini iman bertambah dan berkurang. Berbeda dengan orang-orang murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman. Ciri murji'ah itu mengeluarkan amal dari hakikat iman. Jadi iman itu di antara bagiannya tidak ada yang namanya amal. Itu berarti kaum murji'ah. Dah difahami definisi iman ya. Kita lihat dalil tentang hal itu. Semua dalil yang bicara tentang iman mesti bicara amal.
Karena iman tidak lepas dari amal. Kita ambil yang mudah, nanti seperti di surat Al-Anfal misalkan, Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini amalan hati, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini menunjukkan iman bertambah dengan amal, mendengarkan ayat-ayat Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah. Ini amal, salat. Salat itu mencakup 3 hal: amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Makanya di ayat yang lain Allah sebut salat itu adalah iman. Ya. Maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat kalian ke Baitul Maqdis dulu. Ketika pindah kiblat ke Ka'bah, apa salat yang dahulu sia-sia? Tidak. Nah, Allah namakan salat dengan apa? Iman. Karena salat terdiri dari tiga bagian: amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Ya, di sini katakan alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak ini amal. Itu bagian dari iman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadi orang yang beriman, imannya mencakup amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Jelas ya, ini dalilnya. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah juga menyatakan misalkan dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ingat, beriman ya, iman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Salat amalan. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari ucapan yang sia-sia. Itu iman. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mau membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga farji-farji mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka itu tidak tercela mereka. Ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Siapa yang mencari di selain itu, maka mereka orang yang melampaui batas. Dan seterusnya dari ayat. Itu menunjukkan iman terdiri dari amalan dalam hati, lisan ataupun anggota badan. Amal. I'tiqad, qaul, amal. Jelas ya? Ini keyakinan yang harus kita tanamkan, enggak boleh berubah. Enggak boleh kena subhat. Akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian jelas hadis, iman bercabang-cabang. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Dalam riwayat yang lafaz yang lain, al-imanu bid'un wa sittuna su'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Dalam lafaz yang lain, lafaz yang paling terjaga itu yang 60 lebih cabang. Ini lafaz yang paling terjaga, al-mahfud namanya dalam istilah ilmu hadisnya, ya, yaitu al-imanu bid'un wa sittuna su'bah. Iman itu ada 60 cabang lebih. Fa'alaha au fa'afdaluha, yang paling afdalnya cabang iman, qaulu la ilaha illallah.
Di mana letaknya ini? Cabang iman? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Itu iman yang ada di lisan. Qaul. Ini dalilnya. Wa adnaha, paling rendahnya cabang keimanan, imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan manusia. Apa ini namanya? Bagian cabang apa ini? Letaknya di mana? Amal. Kalau tadi lisan, qaul. Wal haya'u su'batun minal iman. Dan malu adalah cabang dari keimanan. Di mana letaknya? Di hati. Dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan 3 letak iman. Pertama, qaul, yaitu contohnya qaulul la ilaha illallah. Yang kedua, amal, yaitu imatatul adza anit thariq. Yang ketiga adalah amalan hati, yaitu al-haya, malu. Ini dalil benarnya akidah ahli sunnati wal jamaah. Tentang apa? Al-iman. Dah ya, jelas sekarang pengertian iman? Jelas ya? Kemudian Islam. Islam, makna Islam secara umum, karena nawaqidul iman, nawaqidul Islam. Iman kalau digandeng dengan Islam punya makna sendiri-sendiri. Iman adalah amalan hati, Islam amalan zahir. Kalau bertemu, kalau sendiri-sendiri, iman mencakup Islam, Islam mencakup iman. Jelas ya? Sekarang definisi Islam diterangkan seperti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau yang lainnya para ulama. Kita ambil yang biasa disebut oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Tunduk patuh menyerah kepada Allah dengan tauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid. Ini kita belajar pelan-pelan ya anak-anak. Yang ngantuk ya tetap ngantuk, biar cepat juga ngantuk ya. Al-istislamu lillahi bi at-tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'at. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Maka bukan seorang muslim kalau nggak punya sifat al-inqiyad, tunduk. Orang muslim itu orang yang tunduk, diatur sama Allah dan Rasulnya nurut. Kalau membangkang itu bukan orang muslim. Suruh salat, salat. Suruh bayar zakat, bayar. Suruh puasa, puasa. Maka ada tadi qabul, dia terima. Inqiyad, dia siap untuk diatur. Dia berikan dirinya kepada Allah. Jadi al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan mewujudkan ketaatan. Taat dalam perintah, kerjakan. Taat dalam larangan, tinggalkan. Diperintah mentauhidkan Allah, tauhidkan Allah. Dilarang berbuat syirik, jangan berbuat syirik. Wa in kutilta, meskipun kamu dibunuh, jangan berbuat syirik. Dalam pesan Nabi kepada sahabat kan begitu. La tusyrik billah. Wa in kutilta au kutita. Meskipun kamu dibunuh atau kamu dicincang, dimutilasi, jangan. Kalau suruh berbuat syirik, jangan. Mending mati. Ya. Baru yang terakhir apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nggak boleh, nggak berlepas diri dengan mereka. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abadan hatta tu'minu billahi wahdah.
Harus begitu. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah. Nampak antara kami dengan kalian permusuhan, marah selama-lamanya sampai kalian mau beriman mentauhidkan Allah. Begitu. Meskipun keluarga dekat. Ini makna Islam. Ada 3 poin ya. Istislamu lillahi bitauhid. Orang kalau sudah nggak punya tauhid bukan muslim. Yang kedua, tunduk patuh dengan taat. Ketiga, berlepas diri dari syirik dan ahlus syirki. Itu Islam umum. Sejak Adam sampai Islam yang didatang dengannya Rasulullah SAW. Begitu semua ajarannya, nggak ada bedanya. Kalau Islam yang secara khusus itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam itu tadi yang pertama itu definisi Islam secara umum, yaitu Islam yang datang dengannya Adam, Nuh, terus sampai Isa, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Islam dengan makna khusus itu syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, itu Islam. Baik, selesai definisi iman, definisi Islam. Difahami baik-baik, baru kita rumus yang kedua, muqaddimah yang kedua. Seorang dinyatakan masuk ke dalam dinul Islam, ini rumusnya, dan sah Islamnya dengan mengikrarkan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Rumus, kaidah, muqaddimah kedua, seorang dinyatakan sebagai muslim ketika dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan kalimat la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Berarti dia muslim. Kadang-kadang diwakili dengan 1 kalimat cukup. Asyhadu an la ilaha illallah, cukup. Kalau dia tidak menyatakan, menolak syahadat anna muhammadan rasulullah. Jelas ya, muqaddimah yang kedua, seorang menjadi muslim ketika dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan syahadat ya. Nah, ini muslim, diterima. Apapun latar belakangnya diterima. Mana dalilnya? Di antaranya adalah hadis muttafaqun alaih tentang kisah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah pernah mengutus Sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang Nabi tidak ikut di dalamnya. Dipimpin oleh diutus Sariyah ini, di antara pasukan itu ada Usamah ibn Zaid. Hadis ini sangat ma'ruf ya. Beliau mengatakan, dituturkan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu an, ba'asana Rasulullah SAW ilal khuraqah min Juhainah. Kejadian ini terjadi sekitar tahun akhir 7 masuk ke 8 Hijriah. Nabi mengutus Sariyah ini, satu kelompok pasukan perang, ke Khuraqah dari Bani Juhainah. Ini satu kabilah Arab yang sangat besar, yang mereka banyak meninggali tempat di antara pegunungan Tihamah. Ya, dikirim karena mereka masih musyrik. Kirim ke sana, maka kita Usamah fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Intinya pasukan ini kemudian menyerang pagi buta. Pagi buta mereka serang. Diserang sama kaum muslimin Al-Khuraqat ini dari Juhainah ini, diserang sehingga mereka dalam kondisi tidak siap. Diserang sehingga mereka terdesak, kocar-kacir, lari.
Ya, sebagian terbunuh dan seterusnya lari. Ya dalam peperangan. Maka kata Usama ibn Zaid, walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Maka saya dengan seorang dari Ansar mendapati salah seorang dari mereka, dari Bani Juhainah ini, udah dikepung begitu, ya. Falamma ghasinahu, ketika kami sudah kepung, dia sudah tertangkap, ibaratnya tinggal tikam bunuh kan gitu ya. Qala la ilaha illallah. Maka dia tiba-tiba mengucapkan syahadu an la ilaha illallah. Paham maksud kisah? Ketika sudah dikepung sama Usama sama satu temannya ini, tahu-tahu dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansariyu. Maka temanku yang dari Ansar menahan diri. Dia tidak tebaskan pedangnya. Dia tahan. Ya. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Tapi aku gitu sama, saya tikam dia dengan tombakku sampai akhirnya saya bunuh dia. Mati. Siapa yang membunuh? Usama ibn Zaid. Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika datang ke kota Madinah, kembali ke Madinah, kabar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apa kamu tetap bunuh orang itu padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, aku jawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Dia itu mengucapkan la ilaha illallah itu hanya melindungi diri supaya enggak dibunuh. Diulang-ulang oleh Nabi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apa kamu tetap bunuh wahai Usama padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Usama juga mengulangi begitu, diulang-ulang oleh Nabi sampai Nabi mengatakan, kenapa enggak kamu belah dadanya supaya kamu ngerti dia mengucapkan apa tidak? Artinya cukup dengan ucapan dia, kita enggak perlu mengorek hatinya. Paham maksudnya? Berarti orang ini sudah dihukumi muslim dengan mengucapkan la ilaha illallah, mestinya enggak boleh dibunuh. Maka Nabi mengingkari keras apa yang dilakukan oleh Usama ibn Zaid. Kita enggak diperintah untuk membuka hati orang. Apa dia benar sampai dalam hati mengucapkan la ilaha apa tidak, itu bukan urusan kita. Begitu zahirnya orang mengikrarkan la ilaha illallah, cukup dia sebagai muslim. Jelas? Nah, berarti seorang dihukumi muslim, kalau tadinya belum muslim kemudian dihukumi muslim dengan mengikrarkan syahadat alla ilaha illallah. Sampai dalam riwayat yang lain Usama ibn Zaid berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mintakanlah ampun untukku. Kata Nabi SAW, fakaifa biman qala la ilaha illallah faqataltahu. Bagaimana dengan orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan engkau telah bunuh dia? Jadi Nabi berudzur, memintakan ampun untuk Usama dan diperingatkan dengan keras. Bagaimana dengan kisah orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Berarti itu perbuatan yang sangat berat. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan seorang dari Islam, tidak mengakui keislaman seseorang setelah jelas dia muslim, ini tidak boleh dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Paham ya? Jadi seawam apapun orang, ketika dia sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, muslim tidak muslim? Muslim. Diterima enggak Islamnya? Diterima. Urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa in qaluha, kalau seorang sudah mengucapkan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, berarti mereka sudah melindungi dirinya dan juga hartanya. Wa hisabuhum 'ala Allah, urusan hati, urusan dia dengan Allah. Ingat loh ya, kita ini menghukumi
hanya dohirnya, nggak boleh masuk ke batin orang. Oh ini nggak ikhlas, ini pekerjaan orang yang mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohirnya muslim, dohirnya musyrik. Jelas ya? Nah, ketika sudah kita ketahui dengan apa seorang dihukumi muslim, mari kita tarik kaidah. Tarik kaidah dari ini, man sabata islamuhu biyaqinin, man sabata islamuhu biyaqinin la yazulu illa biyaqinin mislihi. Seorang yang telah tetap keislamannya secara yakin, tidak dihukumi hilang Islamnya tadi kecuali dengan bukti yang yakin semisal yakinnya keislaman dia. Man sabata islamuhu biyaqinin la yazulu illa biyaqinin mislihi. Seorang yang telah tetap keislamannya secara yakin, tidak boleh dihukumi hilang Islamnya tadi lalu menjadi kafir musyrik kecuali dengan bukti yang yakin semisal yakinnya keislaman dia. Ini membantah orang yang mengatakan Ahlus Sunnah Salafiyin mudah mengkafirkan orang. Kita ini orang yang paling khawatir, paling takut memvonis orang kafir keluar dari Islam. Itu fitnah. Munculnya bisa jadi karena enggak memahami kaidah ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua bisa jadi benci dan hasad. Jelas ya? Maka jangan mudah-mudah menghukumi orang ini kafir, musyrik, keluar dari Islam, padahal buktinya enggak jelas. Kayaknya, menurut saya, enggak bisa begitu. Jelas rumus kedua ya. Jadi seorang masuk Islam dengan ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan agungnya kalimat ini. 90 tahun dia kafir, menentang Allah, menentang Rasulnya, musyrik dengan segala bentuk kesyirikan. Lalu dia taubat, mengucapkan la ilaha illallah, muslim, dia hamba Allah. Kufurnya, syiriknya yang menentang itu hilang. Ini agungnya kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Saya contohkan tadi misalkan 90 tahun orang hidup dalam kekafiran, berani melawan Allah dan Rasulnya, kesirikan semua dia kerjakan, pokoknya sudah premannya kesirikan. Lalu dia mengikrarkan tanpa ada paksaan, dia diikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masa lalunya putih, dia jadi muslim, hamba Allah, diterima keislamannya. Ini rahmat Allah yang begitu luas ya. Nah, nggak harus paham, harus dengan dalil yang jelimet baru dia dihukumi muslim. Nah, ini pemahaman orang-orang ahli kalam. Awam nggak mengerti dalil, pokoknya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, muslim, dia diterima Islamnya meskipun nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dia saudara. Jelas ya? Nah, kalau orang sudah tetap Islamnya secara yakin dia muslim, kita yakin dia muslim, nggak boleh kita batalkan Islamnya kecuali dengan bukti yang yakin sebagaimana yakinnya keislaman dia. Ini kaitannya dengan nawaqidul Islam. Nanti belajar nawaqidul Islam itu untuk kita, bukan kita mau jadi hakim. Selesai saya belajar nawaqidul Islam, si fulan kafir, si fulan kafir. Bukan itu gunanya, tapi untuk menjaga keimanan kita, supaya penyakit yang membatalkan iman tadi tidak masuk ke dalam iman kita. Dah ya, rumus yang kedua difahami itu. Makanya hati-hati, ahli sunnah itu orang yang paling hati-hati dalam urusan itu, nggak bermudah-mudah dalam menghukumi seseorang.
ini keluar dari Islam, ini kafir, ini musyrik. Enggak semudah itu. Ini ahlul bidah, enggak semudah itu. Ya, nah. Karena itu urusan hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kisah, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, ketika Nabi SAW membagi Duhaibiyah, potongan-potongan emas kecil gitu loh ya, dibagikan kepada orang-orang yang mu'allafah qulubuhum, orang yang Islamnya masih angin-anginan, dikuatkan oleh Nabi dengan dikasih harta rampasan perang. Maka melihat hal itu, Khalid ibn al-Walid mengatakan, wa kam min musallin ya Rasulullah yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi. Betapa banyak orang yang sholat wahai Rasulullah, dia secara lisannya sholat tapi hatinya enggak sholat, kata Khalid bin Walid. Kata Nabi SAW, inni lam umar an unkiba an qulubin nas wala assuqqa butunahum. Wahai Khalid, aku ini seorang nabi yang Allah enggak perintahkan untuk membelah dada seorang untuk melihat hatinya, atau membelah perut seorang sehingga ngerti batinnya. Enggak, itu urusan hamba dengan Allah. Zahirnya dia muslim, dia salat, kita hukumi muslim salat. Cukup zahirnya saja yang kita hukumi. Jelas ya? Ini rumus yang kedua, muqaddimah yang kedua. Jadi seorang jadi muslim dengan ikrar syahadat alla ilaha illallah. Baru muncul rumusnya, man sabata islamuhu biyaqinin la yazulu illa biyaqinin mislihi. Orang yang telah tetap keislamannya secara yakin, tidak boleh dihilangkan keislaman ini kecuali dengan bukti yang yakin semisalnya. Maka dengan ini kita hati-hati ya, tidak boleh kira-kira ya. Nah, udah Isya ini? Belum ya? Sudah. Udah, sampai sini dulu ya, sedikit-sedikit insyaallah. Nah, jadi kaidah yang kedua diingat-ingat. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah, dari kaidah berikutnya atau muqaddimah berikutnya. Demikian, sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.